Halo sahabat terkasih, senang bisa berjumpa kembali. Welcome back to my channel, Married and Relationship Counselor bersama saya, Joseph Kurniadi. Ya, hari ini saya akan membahas mengenai tips pernikahan. Banyak hal yang harus kita persiapkan. Kenapa itu penting? Karena banyak sekali yang gagal di dalam pernikahan, bukan karena dia tidak bisa, namun tidak ada yang namanya persiapan. Nah, hari ini saya khusus ingin membahas mengenai balance, mengenai keseimbangan. Saya pakai istilah cook, ya. Apa sih itu cook? Kalau kita tahu seorang petani yang membajak sawahnya, dia biasanya dibantu oleh sepasang kerbau. Ya. Nah, untuk menyatukan kedua kerbau ini, maka di atas punuknya ya dipasang yang namanya cook yang terbuat dari kayu. Apa sih tugasnya cook ini? Cook ini untuk menyatukan agar kedua lembu tadi bisa berjalan bersama dan memudahkan petani tersebut untuk mengendalikan kedua kerbau itu. Ya. Ini sama dengan pernikahan. Ketika dua pribadi yang dipersatukan di dalam pernikahan, dia seperti dipasang sebuah cook. Ya, artinya yang tadinya sendiri-sendiri sekarang tidak sendiri-sendiri. Ya, sudah bersatu, sudah bersama. Nah, sama ketika kita sudah menikah, maka arah tujuan kita harus sama. Tidak bisa lagi aku mau ke kanan, kamu mau ke kiri, tuh ya. Nah, cook yang sama ini aplikasinya apa sih di dalam pernikahan? Contoh, Pak, apakah boleh seseorang itu menikah dengan orang yang berbeda iman? Nah, di sini saya tidak mau berpolemik di antara boleh atau tidak boleh. Ya, saya lebih tertarik kepada asas manfaat. Apa sih manfaatnya? Atau adakah manfaatnya ketika dua orang menikah di dalam perbedaan iman? Ya, di sini saya melihat hal yang sederhana sekali. Contoh, ketika seorang menikah di dalam satu iman, di dalam iman yang sama, pertanyaannya, mereka itu sudah banyak masalah atau belum? Ya, ibaratnya yang satu iman saja sudah banyak masalah, betul ya? Nah, apalagi kalau berbeda, ya. Saya melihat justru konflik itu timbul ketika terjadi yang namanya perbedaan. Nah, kalau kita tahu sudah berbeda itu menimbulkan konflik, menurut saya alangkah baiknya kalau itu dihindari. Itu pertama. Ya, dan kedua kita juga bicara mengenai hukum. Ya, sekarang ini hukum di catatan sipil itu mendahulukan yang namanya institusi dari agama. Ya. Jadi catatan sipil tidak mau mencatat pasangan yang berbeda keyakinan. Ya. Nah, kembali kepada topik, ketika di dalam pernikahan, maukah kita mengenakan cook yang sama? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sederhananya tadi saya sudah sebutkan, kalau yang sama saja sudah banyak masalah, apalagi berbeda, dan tidak semua siap untuk menghadapinya. Dan manfaat cook yang kedua apa? Cook yang kedua bicara tentang fungsi. Fungsinya apa? Selalu terhubung.
ya. Kuk ini tidak boleh putus. Kalau kuk putus namanya rusak, ya. Jadi harus tetap terhubung. Yang satu pergi, ya yang satunya juga pergi. Yang satu ke kanan, satunya juga ikut ke kanan. Ya, kuk itu tidak bisa lagi, ya, misalnya petani lagi membajak sawah. Ya, bayangkan kalau tidak ada kuknya, itu kerbau yang satu minta ke kanan, kerbau yang satu minta ke kiri. Yang bingung petaninya. Ya, padahal bajaknya ini mau ke arah utara, yang satu ke timur, yang satu ke barat. Akhirnya gagal pekerjaannya. Di dalam kehidupan pernikahan pun sama. Ya, ketika sudah dipersatukan di dalam pernikahan, kita tidak boleh lagi egois. Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Ya, namanya sudah dipersatukan, berarti harus tetap bersama-sama. Ya, jadi saya sarankan bagi yang sudah suami istri, kalau pergi, ya pergi bareng, ya pergi bersama, jangan pergi sendiri-sendiri. Dan ini kebiasaan yang saya lakukan ya, sampai hari ini ya saya bersyukur pernikahan saya sudah memasuki tahun ke-27. Ya, kemanapun saya pergi, istri saya selalu bawa. Ya, di saat orang lain mungkin alergi dengan yang namanya reuni, ya kan? Sudah, jangan pergi ke reuni. Nanti reuni itu bisa timbul CLBK, ya. Cinta lama belum kelar, gitu kan? Nah, itu bahaya, ya. Kenapa kok bahaya? Karena perginya sendirian, ya kan? Kalau sendirian lalu ingat masa lalu, masa SMA, aduh itu dulu mantanku, aduh itu dulu aku naksir loh sama dia, ternyata sekarang masih tampan ya, ternyata sekarang masih cantik ya. Lalu kalau mungkin dari pihak istri membandingkan, aduh suamiku sekarang kok tidak sesukses mantan pacarku ya, seandainya dulu aku mau dengan pacarku ini, tentu hari ini aku hidupku enak. Ya, dilihat waduh mantan pacarnya itu sukses ya, punya perusahaan. Nah, ini yang berbahaya. Tapi di satu sisi, karena saya punya kebiasaan kemanapun saya pergi, istri saya ajak, saya tidak pernah takut dengan pengaruh itu. Karena apa? Di dalam setiap kesempatan, saya selalu memperkenalkan istri saya kepada teman-teman saya. Ya, jadi mau ke reuni SD, mau ke reuni SMP, mau SMA, mau yang fakultas S1, fakultas S2, semua tahu, ya. Karena saya selalu mengajak istri saya, ya, jadi aman. Nah, ini salah satu fungsi kuk di dalam pernikahan. Kita harus siap mengenakan kuk yang sama. Fungsi yang lain apa? Kita sudah tidak bisa lagi memutuskan itu seorang diri. Banyak hal ya dalam kehidupan yang harus kita putuskan. Nah, kalau kita sudah menikah, biasakan untuk apa? Berunding. Ya, selalu dibicarakan dengan pasangan kita. Baik suami mau memutuskan, runding dulu dengan istrinya. Istri pun demikian, mau memutuskan sesuatu, runding dulu dengan suaminya. Kalau ini dilakukan, saya yakin dan percaya rumah tangga kita penuh damai, ya. Rumah tangga kita tidak ada lagi konflik. Karena apa? Semuanya terbuka, semuanya jelas. Ya, dan banyak sekali orang yang gagal di sini. Ya, yang seharusnya rukun tapi karena tidak terbuka. Ya, termasuk ketika saya sadar betul prahara menantu dengan mertua. Betul ya? Banyak yang tidak cocok ya. Tapi saya bersyukur istri saya bisa cocok dengan mendiang mama saya. Kenapa? Karena saya selalu terbuka dan selalu membicarakan apapun itu. Ya, termasuk saya terbuka dalam hal keuangan. Tidak ada uang laki yang disembunyikan, yang istri tidak tahu. Tidak ada. Semua terbuka. Ya, termasuk ketika
saya memberikan uang belanja kepada orang tua, ya, yang memberikan adalah istri saya. Ketika saya mau memberi sesuatu kepada mama saya, maka istri saya yang memberikan. Dengan demikian apa? Akur yang namanya menantu dan mertua, ya. Kalau kita lakukan ini bukan berarti terus bebas dari konflik, tidak, tetap ada saja konflik. Tapi itu apa? Hanya sebagai bunga, ya, sebagai hal-hal yang kecil-kecil, hal-hal yang remeh, ya, hanya sebagai hiasan saja dalam pernikahan. Ya, enggak ada. Kalau pernikahan itu tanpa perselisihan, ya, saya belum pernah lihat. Ya. Tapi ketika kita sudah melakukan yang terbaik, biarpun ada perselisihan, maka perselisihan itu tidak akan mempengaruhi perjalanan pernikahan kita. Nah, cook yang sama ini juga dibutuhkan komitmen. Ya. Karena apa? Kalau tidak, kita akan berubah. Loh, kok bisa, Pak? Iya, berubah oleh waktu. Ya, waktu menikah, masih awal-awal menikah, masih cinta-cintanya, masih sayang-sayangnya. Wah, komitmennya tinggi sekali. Nah, dengan berjalannya waktu, 5 tahun, 10 tahun, komitmennya luntur. Ya, yang awalnya kemana-mana pergi berdua, sekarang si suami mulai cari alasan untuk bisa pergi sendirian. Nah, sudah buka celah, ya. Ini nanti yang akan bakal menimbulkan masalah, ya. Nah, hari ini saya juga mau bawa satu definisi yang saya dapatkan dari sebuah buku. Dikatakan begini, cinta sejati adalah pelayanan dan komitmen seumur hidup kepada seseorang, lepas dari fluktuasi emosional sekarang. Sekali lagi, cinta sejati adalah pelayanan dan komitmen seumur hidup kepada seseorang, lepas dari fluktuasi emosional sekarang. Artinya, kalau kita mau berkomitmen, itu tidak boleh dipengaruhi oleh emosional. Misalnya, ya, aku mau sayang sama istriku, ya, aku mau sayang sama suamiku. Itu namanya komitmen, ya kan? Janji. Oke? Ketika terjadi sesuatu, diingat komitmennya. Oh ya, aku mau sayang sama pasanganku. Maka tidak boleh terpengaruh oleh fluktuasi emosional. Ya. Jadi ketika kita bertengkar, berselisih paham, kadang-kadang sayangnya berubah. Yang awalnya sayang jadi bencek no. Nah, ya, nggak boleh. Namanya komitmen, namanya cinta sejati tadi yang mau melayani dan berkomitmen seumur hidup kepada seseorang, artinya satu orang, ya. Jadi komitmen nggak boleh diobral, ya. Nanti ketemu si A, aku komitmen, ketemu si B, aku komitmen. Nah, ini bukan komitmen namanya. Karena komitmen cinta sejati adalah kepada satu orang saja. Dan komitmen ini juga tidak boleh dipengaruhi oleh fluktuasi emosional. Artinya apapun yang terjadi, mau ada gesekan hari ini, mau ada selisih paham, tetap komitmen mencintai dan menyayangi pasangan kita. Ya, tetap semangat ya. Ayo, kenakan cook yang sama di dalam pernikahan kita. Dan saya percaya, semuanya bisa diselesaikan. Never give up.